Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang adik-adik di LPB SSC Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang persamaan garis ya. Pada subbab kali ini kita akan belajar lebih detail tentang hubungan dua garis lurus ya. Oke, kemarin kan sudah kita belajar mencari gradien sama mencari persamaan garis dari titik ataupun gradien yang diketahui. Sekarang kita akan belajar gimana sih hubungan antara dua garis lurus itu. Ini. Oke. Kalau misalkan hubungan dua garis lurusnya, yang pertama hubungan dua garis lurus ya. Jika diketahui dua garis lurus, itu yang pertama garis tersebut saling sejajar ya. Saling sejajar. Nah, saling sejajar. Jika saling sejajar, maka bisa dikatakan gradien garis pertama itu sama dengan gradien garis kedua, atau bisa kita rumuskan dengan M1 sama dengan M2, di mana M1 ini adalah gradien dari persamaan garis yang pertama dan M2 ini adalah gradien dari persamaan garis yang kedua, gitu ya. Sekarang yang nomor 2 adalah saling tegak lurus ya. Oke. Nomor 2 di sini adalah saling tegak lurus, atau bisa dikatakan perpotongan tegak lurus, sama aja ya. Saling tegak lurus. Jika saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1 ya rumusnya ya. Gradien garis yang pertama, persamaan garis yang pertama dikali gradien persamaan garis yang kedua adalah sama dengan min 1 ya. Ini rumusnya. Yang nomor 3 ada, sebenarnya yang nomor 3 itu perpotongan biasa, tapi tidak perpotongan tegak lurus ya. Perpotongan, saling perpotongan, tapi bukan perpotongan tegak lurus. Perpotongan, memotong di satu titik. Itu nilai X dan Y bisa dicari dengan metode eliminasi ya. Nilai X dan Y, atau nilai dua variabelnya, misalkan A dan B kalau ada ya. Nilai X dan Y bisa dicari menggunakan metode apa? Dengan metode eliminasi atau substitusi ya. Ini adalah hubungan dua garis lurus, saling sejajar, saling tegak lurus, perpotongan, sama satunya lagi sebenarnya berhimpit ya. Terakhir ini ada dua garis lurus itu ada yang namanya berhimpit ya. Berhimpit itu artinya apa? Artinya kalau misalkan aku tarik garis di sini, garis yang pertama ya, set, terus ada garis yang kedua menutup garis yang pertama. Nah, ini namanya berhimpit. Jelas di sini ya. Ya. Kalau saling sejajar gimana? Contohnya, misalkan aku tarik garis persamaan garis lurus, nah gini, terus adalah persamaan garis yang kedua gini. Nah, ini sejajar ya. Sejajar itu adalah kalau misalkan ini diperpanjang di kedua sisinya, maka tidak akan saling memotong. Itu pengertian dari dua garis sejajar. Kalau saling tegak lurus, berarti ini misalkan garis yang pertama, terus kita punya garis yang kedua ini. Nah, ini adalah saling memotong tegak lurusnya, atau membentuk sudut siku-siku. Perpotongan biasa, tapi tidak tegak lurus. Oke, misalkan di sini aku punya garis, nah, terus aku di sini punya garis yang kedua. Nah, ini kan perpotongan tidak tegak lurus ya, perpotongan biasa ya, atau tidak membentuk sudut siku-siku. Itu adalah pengertian dari hubungan dua garis lurus. Coba kita cek. Di sini ada soal ya. D
Diketahui persamaan garis 1 ini Y sama dengan 3X min 10, persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6, persamaan garis ketiga 3X min Y plus 12 sama dengan 0, dan persamaan garis yang keempat terakhir adalah 3X plus Y sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah pasangan garis di atas yang sejajar adalah, gimana kalau kayak gini? Ini berarti kita harus mencari gradiennya satu-satu ya, dari persamaan 1, 2, 3, dan 4 adik ya. Ini persamaan 1, berarti kan, kalau berarti ini M-nya jelas 3 ya. Masih ingat kemarin pelajaran garis, kalau misalkan ada persamaan Y sama dengan MX plus C, berarti M itu adalah gradien ya. Jelas. Berarti kalau di sini M-nya kan 3 di sini ya. C-nya min 10. Berarti M sama dengan 3. Yang persamaan 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, kalau misalkan di sini aku punya X plus 3Y sama dengan 6 ya. Berarti kan 3Y sama dengan min X plus 6 ya. Y, kedua ruas sama-sama dibagi 3. Min sepertiga X plus 2. Berarti jelas di sini M-nya adalah min sepertiga. Ya. M sama dengan min 1/3. Kalau yang di sini gimana? Bisa nggak ada nyari M-nya di sini? Yang persamaan 3 ini. Ini berarti kalau persamaan 3 ini kan berarti gini ya. Berarti kan 3X min Y plus 12. Berarti kan min Y sama dengan min 3X plus 12 ya. Berarti kan Y sama dengan sama-sama dibagi min 1, 3X min 12. M-nya adalah 3 ya. M adalah 3. Ini ya. Ini M-nya ya. Kalau yang di sini gimana tadi? M-nya berapa ini? Berarti yang di sini adalah Y sama dengan tidak ruas min 3X plus 6 ya. 3X-nya benar ke kanan jadinya kan min ya. Jadi M-nya adalah berapa ini? M-nya adalah min 3. M adalah min 3. Nah, dari keempat ini mana yang sama gradiennya coba? Ya, berarti kan 1 ya. Gradien yang sama adalah 1 dan 3. Pasangan garis di atas yang sejajar adalah 1 dan 3. Yang A ya. Oke, diketahui suatu garis dengan persamaan 5X plus 4Y min 30 sama dengan 0. Maka di sini ada 4 pernyataan ya. Gradien garis tersebut adalah 5/4. Pernyataan kedua, gradien dari garis yang saling tegak lurus tersebut adalah 4/5. Persamaan 3 memotong sebuah garis pada koordinat 6,0. Yang keempat adalah melalui titik 2,5. Berarti di antara pernyataan di atas yang benar adalah, nah berarti kita harus cek satu-satu kebenarannya ya. Gradien dari garis tersebut adalah 5/4. Oke. Cara lain dari mencari gradien dari persamaan garis lurus adalah misalkan diketahui persamaan AX plus BY plus BY plus C sama dengan 0. Berarti kan M sama dengan min A per B. Nah, gitu ya. Kalau persamaan kayak gini, berarti 5X plus 4Y min 30 sama dengan 0. Berarti kan M-nya sama dengan min A-nya berapa di sini? A-nya 5 ya tadi ya. A-nya 5 berarti min 5/4. B-nya kan 4 ya. Nah, min 5/4. Sedangkan di sini diketahui gradien dari garis tersebut adalah 5/4. Jadi ini salah ya. Oke, sekarang kita pernyataan 2. Ini pernyataan 1 ya. Sekarang kita ke pernyataan 2. Gradien dari garis yang saling tegak lurus pada tersebut, gradien dari garis yang tegak lurus garis tersebut adalah 4/5. Jadi gimana rumusnya? M1 dikali M2 sama dengan min 5/4. Ini ya. M1-nya tadi kan min 5/4. Ya enggak? M1 dikali M2 sama dengan min 1 ini ya. Gitu ya, rumusnya ya. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Gini ya.
Berarti kan M1-nya tadi min 5/4, kita masukkan ke sini, min 5/4 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, berarti kan M2 sama dengan min 1 dibagi min 5/4. Nah, gini ya. M2 sama dengan, berarti M2 sama dengan, berarti min 1 dikali min 4/5 ya. Berarti M2 sama dengan 4/5. Berarti ini betul ya. Sekarang kita lanjut ke pernyataan 3. Coba. Pernyataan 3 itu memotong sumbu X pada koordinat 6,0. Nah, ini kan dimasukkan aja tinggal ya. Kita tinggal masukkan aja. Kalau misalkan X-nya itu 6, betul nggak Y-nya 0? Coba. Substitusi ya. Berarti kan 5X plus 4Y min 30 sama dengan 0. Kita masukkan X-nya itu 6. Berarti 5 dikali 6 ditambah Y-nya 0 di sini ya. Y-nya 0 ditambah 4 kali 0 min 30 sama dengan 0. Berarti kan 30 tambah 0 dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, ini kayaknya betul ya. Ini betul ya. 30 min 30 sama dengan 0. Oke, yang nomor 3 ini adalah betul. Sekarang kita cek nomor 4 melalui titik 2,5. Kita masukkan X-nya ini 2 dan Y-nya adalah 5. Betul nggak ini? Coba. Kayaknya bau salah ini ya. Coba, berarti kan 5X. Berarti kalau 5X berarti 5 dikali 2 ya. 2,5 ditambah 4Y. Y-nya 5. Berarti 4 kali 5 dikurangi 30 sama dengan 0. Ini ya. Oh, kayaknya betul ini ya. 5 kali 2 kan 10 tadi ya. 5 kali 2 itu 10 ditambah 4 kali 5 20 dikurangi 30 sama dengan 0. Betul ya. Berarti 30 min 30 sama dengan 0. Yang pernyataan 4 adalah betul. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 1, 3. Jadi jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4. Yang D ya. Diketahui N-3, 2N-2 terletak pada garis dengan persamaan 2Y-3X sama dengan 13. Yang ditanyakan adalah nilai N yang memenuhi adalah berapa Y-nya. Ini sebenarnya ini ada sebuah titik di mana N-3 ini adalah punyanya X ya adik ya. N-3 ini adalah punyanya X, sedangkan 2N-2 adalah miliknya Y. Berarti kita bisa tulis di sini N-3 itu sebenarnya adalah X ya. Kemudian 2N-2 adalah punyanya Y. Nah, kita masukkan aja N-3 sama 2N-2 ini ke dalam persamaan ini. Diganti di substitusi ya. Berarti kan 2Y min 3X sama dengan 13. Y-nya berapa? Y-nya kan 2N-2. Berarti kan 2 dikali 2N-2 dikurangi 3 dikali X-nya tadi berapa? Ini ya, N-3. Sama dengan 13. Nah, ini penjumlahan aljabar biasa ya. Ini dikali ini kan 4N ya. 2 dikali 2N, 4N. Terus kemudian ini dikali ini min 4 dikurangi 3 dikali N adalah 3N, kemudian dikurangi lagi ini dikali ini adalah min 9 ya, sama dengan 13. Ini enggak? Jadi bisa kita tuliskan 4N min 3N berapa? Ayo N-nya. Di sini ada 4N, di sini ada min 3N. Berarti kan tinggal N ya. N min 4 min jadinya kan plusnya 9 sama dengan 13. Berarti kan N plus 5 ya adik ya. N plus 5 min 4 tambah 9 itu plus 5 sama dengan 13. Sehingga N sama dengan 13 min 5. N sama dengan 8. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Nah, gampang kan ya? Persamaan garis yang melalui titik min 5,13 dan bergradien 2 dan bergradien min 2 memotong sumbu X pada koordinat titik. Kalau misalkan memotong sumbu X berarti Y-nya adalah 0 ya. Kita bisa simpulkan Y-nya adalah 0 ya di sini ya.
Nah, coba. Masih ingat Kak persamaan garis lurus yang melalui suatu titik dan bergradian M? Rumusnya gimana? Oke, persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus yang melalui titik X, Y ya, misalkan ya. Dan bergradian M dan bergradian M. Itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini ya, dimana di sini min 5 itu adalah punyanya X1 dan 13 adalah Y1 ya. Min 5 ini adalah X1 dan 13 adalah Y1 ya. Ini X1, Y1 misalkan ya. Oke, berarti kita tinggal masukkan aja di sini. Y-nya tetap ditulis Y, berarti kan Y1-nya 13 ya adik. Berarti Y min 13 sama dengan M-nya tadi berapa gradiennya? M-nya adalah min 2 ya. Min 2 X min X1. Jadinya adalah X-nya tetap tulis X-nya. X1-nya adalah min 5. Jadi kan min 5 plus 5 ya. Berarti kita bisa tulis di sini Y min 13 sama dengan min 2X min 10 ya. Min 2 kali 5 itu min 10. Berarti Y sama dengan min 2X min 10 ditambah 13. Kita ruas ya 13-nya. Berarti kan Y sama dengan min 2X plus 3. Nah, ini kita ketemu sudah persamaan garisnya. Nah, persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 2X plus 3. Kalau misalkan Y-nya 0, di sini kan memotong sumbu X. Berarti kan Y-nya otomatis 0 ya. Tadi 0 sama dengan min 2X plus 3. Kita tinggal nyari X-nya berapa ya. Ininya pindah ke sini jadinya kan 2X. 2X sama dengan 3. Sehingga X-nya adalah berapa? X-nya adalah 3/2. Nah, berarti titiknya adalah 3/2, 0. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya adalah yang D. Persamaan garis yang melalui titik 6,1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3X plus 2 adalah. Nah, kita mengerjakan 2 step ya di sini ya. Step yang pertama adalah kita cari dulu persamaan garisnya ini. Habis itu kita cari M1 dikali M2 sama dengan min 1 ya. Oke, jadi gini ya adik-adik ya. Jadi gini, berarti ini kalau misalkan ini berarti gini Y sama dengan gini ya. Y sama dengan 3X plus 2. Ini otomatis M-nya berapa tadi? M-nya kan 3 di sini ya. M sama dengan 3. Bisa diketahui M-nya adalah di 3, gradiennya adalah 3 ya. Sedangkan di sini rumusnya saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus itu berarti rumusnya adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1 ya. M1-nya dari 3. 3 dikali M2 sama dengan min 1. Sehingga M2 kita dapatkan min 1/3 ya. M2-nya adalah min 1/3. Langsung wis. Persamaan garis lurus yang melalui titik 6,1 dan bergradian min 1/3. Nah, berarti kan titiknya adalah X1, Y1 itu adalah sama dengan 6,1 ya. Kita dapatkan M-nya adalah min 1/3. Langsung kita pakai rumus yang tadi barusan ya. Rumus yang barusan adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini jangan sampai lupa ya. Ini adalah rumus kunci sebenarnya ya. Y1-nya tadi min 1, berarti kan Y dikurangi min 1 sama dengan M-nya tadi berapa? Min 1 kan? Ini ya, min 1/3 dikali X min X1. X1-nya tadi 6 di sini, berarti X min 6. Y dikurangi min 1, jadinya adalah Y plus 1 sama dengan min 1/3 X min 6, berarti kan min 1/3 X
min sepertiga dikali min 6 plus 2 ya. Min sepertiga dikali min 6 itu adalah plus 2. Berarti kan di sini berarti Y sama dengan min sepertiga X plus 2 min 1 gini ya. Pindah ruas ya. Di sini kan plus 1 pindah ke kanan jadinya min 1. Berarti kan Y sama dengan min sepertiga X plus 1. Sehingga jawabannya benar adalah yang mana ini? Coba. Jawabannya benar adalah yang B ya. Garis yang melalui titik min 4,5 dan sejajar garis 4x min 2y plus 9 sama dengan 0. Memotong sumbu y pada titik A. Yang ditanyakan adalah koordinat titik A adalah sejajar. Masih ingat gak? Dua garis sejajar. Kalau sejajar berarti itu rumusnya adalah M1 atau gradien persamaan 1 sama dengan M2. Sama dengan gradien persamaan garis 2. Berarti kita harus nyari M-nya yang ini ya. Nyari gradien dari persamaan garis ini ya. Dari persamaan garis yang ini ya. 4x min 2y plus 9 sama dengan 0. Berarti M-nya gimana? Rumusnya yang tadi. M sama dengan min A plus per B ya. M sama dengan A-nya tadi min 4. Berarti kan min 4 per B-nya min 2. Min 4 per min 2. Sehingga M sama dengan 2. Oke, garis yang melalui titik min 4,5. Jadinya kan garis yang melalui titik min 4,5 dan bergradien M. Dan bergradien 2 ya. Sama kayak barusan ya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini ya. Y1-nya berapa tadi? Y1-nya adalah 5 ya. Y min 5 sama dengan M-nya tadi berapa ini? M-nya adalah 2 dikali X min X1. X1-nya adalah min 4. Jadinya kan min 4 ya. Ini ya. Jadinya adalah Y min 5 sama dengan 2 dikali X plus 4 ya. Jadinya adalah Y min 5 sama dengan 2X plus 8. Y sama dengan 2X plus 8 plus 5 ya. Pindah ruas ini ya, min 5-nya pindah ke kanan ya. Y sama dengan 2X plus 13. Kita dapatkan persamaan garisnya adalah ini. Apakah ini selesai? Belum. Ya, belum selesai. Kita masih harus mencari koordinat A. Memotong sumbu Y. Nah, di sini ada kata-kata memotong sumbu Y. Berarti kalau memotong sumbu Y, otomatis X-nya adalah X-nya adalah 0 ya. Berarti kita masukkan aja di sini. Nanti ketemu Y-nya. Kita masukkan X-nya 0. Berarti kan Y sama dengan 2 dikali 0 ya. Ditambah 13. Y sama dengan 2 kali 0 itu 0 ya. 0 tambah 13 berapa? 13. Nah, berarti ini sudah ketemu jawabannya. Yang mana jawabannya? X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 13. Sehingga titiknya adalah 0,13. Jawabannya benar adalah yang A. Jika titik-titik 3,7, min 2, min 5, dan P,1 terletak segaris, yang ditanyakan adalah nilai P di sini ya. Kita misalkan aja di sini adalah titik A, P. Tidak apa-apa kan ya? Titik A adalah 3,7 ya. Misalkan ya. Titik B adalah min 2,5. Dan yang terakhir adalah titik C. Titik C adalah P,1 ya. Masih ingat nggak cara nyari nilai gradien? Jadi ini kita harus mencari nilai gradiennya dulu ya. Gradien garis dari dua titik adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, gini ya. Maka ini, titik yang ini karena segaris, maka bisa kita tulis MAB. Nah, MAB sama dengan MAC. Nah, gradien garis
A dan B itu adalah sama dengan gradien dari garis A dan C, gitu ya. Garis kan ya, berarti garisnya sama. Atau MAB sama dengan MBC nanti sama ya. Kita masukkan aja di sini ya. Berarti ini Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan sama ya. Y2 min Y1 per X2 min X1. A sama B. Kita sekarang fokus sama yang ini dulu. Yang sebelah kiri sama dengan ini. Yang sebelah kiri sama dengan ini ya. Itu kita titiknya adalah ini dan ini. Nah, gimana? Berarti Y2 min Y1. Y2-nya otomatis min 5 ya tadi ya. Di sini ya. Y2-nya min 5. Y1-nya adalah min 7 tadi ya. Berarti kan min 5 min 7. Dapat garis ini, garis pisah. Per X2 min X1 berarti ya. X2 min X1. X2-nya tadi min 2 di sini ya. Min 2. X1-nya adalah di 3. Min 2. Min. Oh ini min 7 berarti ya. Berarti ini plus ya. Y2 min Y1. Y2-nya tadi kan min 5. Y1-nya adalah min 7. Berarti kan min 5 min 7. Berarti min 5 plus 7 ya. Per min 2 min 3. Nah, X1-nya adalah di 3. Sehingga X2 min X1 di sini adalah min 2 min 3 ya. Sama dengan. Nah, ini sekarang kita fokus sama AC. AC berarti kita A sama C. Ini ya. Y2-nya adalah 1 di sini ya. Ini Y2-nya, ini Y1-nya min 7. Berarti kan 1 dikurangi min 7 ya. Dikurangi min 7 ini, ya enggak? Berarti X2-nya berapa? X2-nya adalah P di sini ya. X1-nya adalah di 3. Berarti kan P min 3. Karena ini segaris ya. Kayak gini bisa. Oke, kita kerjakan seperti biasa sudah. Penjumlahan seperti biasa. Min 5 plus 7 adalah 2. Per min 2 min 3 adalah min 5. Sama dengan 1 dikurangi min 7. Berarti kan 1 ditambah 7 ya. Berapa? 8 per P min 3. Kita pakai rumus apa kalau gini? Perkalian silang. Ini dikali ini sama dengan ini dikali ini ya. Berarti perkalian silang berarti 8 dikali min 5 sama dengan 2 atau P min 3 dulu, nggak apa-apa terserah. P min 3 dikali 2. 8 kali min 5 berapa? Min 40 ya. Min 40 sama dengan, ini perkalian aljabar biasa. P dikali 2 adalah 2P. Min 3 dikali 2 adalah min 6 ya. Sehingga min 40 ditambah 6. Ya enggak? Pindah ruas ya. Min 6-nya pindah ke kiri jadinya plus 6 ya. Min 40 plus 6 sama dengan 2P. Sehingga ini adalah min 34 sama dengan 2P. P sama dengan min 34 dibagi 2. Ini ya. P sama dengan min 17. Nah, min 17 ketemu. Berarti P-nya adalah min 17. Sehingga jawabannya benar adalah yang D. Itu ya. Coba aku sekarang kalau misalkan persamaan garisnya berapa kalau gini? Cara mencari persamaan garis yang mulai 2 titik. Masih ingat gak? Tambahan ini ya. Berarti rumusnya adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Masukkan aja nanti ketemu ada di ya. Oke. Misalkan ini. Berarti misalkan titiknya adalah ini. Titiknya adalah min 3,7 dan min 2,5. Nanti dimasukkan aja. Berarti ini adalah, misalkan ini adalah X1, min 7 ini adalah Y1, min 2 ini adalah X2, dan min 5 adalah Y2. Tinggal masukkan dalam sini ya. Nanti ketemu persamaan garisnya. Coba gimana? Berarti kan Y1-nya adalah min 7, berarti Y plus 7 per Y2 min
Y1. Y2-nya min 5, Y1-nya min 7. Berarti min 5 dikurangi min 7. 2 ya. Sama dengan X min X1. X1-nya adalah 3, X min 3 per X2 min X1. Min 2, min 3. Berarti kan min 5. Nanti ini perkalian silang jadinya. Jadinya adalah perkalian silang. Jadinya adalah min 5 dikalikan Y plus 7 sama dengan 2 dikalikan X min 3. Ini ya. Dari sini ya. Berarti kan min 5Y min 35 sama dengan 2X min 6. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini persamaan garisnya ya. Persamaan garis yang melalui dua titik ini. Berarti kan di sini min 5Y sama dengan 2X. 35-nya pindah ke kanan. Jadinya min 6 plus 35. Plus 20 plus 29. Ini ya. Ini adalah persamaan garisnya. Atau bisa kita tuliskan min 5Y min 2X min 29 sama dengan 0. Nah, persamaan garisnya adalah ini. Ya, paham ya adik ya? Ini adalah persamaan garis yang melalui dua titik. Bisa dicari dengan rumus kayak begini. Gitu ya. Oke, baiklah. Sekian dari saya. Cukup kali ini. Mohon maaf apabila ada tulisan atau kata yang salah ya. Terima kasih buat perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Teruslah semangat belajar walaupun ini online ya, secara online. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.